Kisah Nabi Muhammad SAW bagian 40. Surat Toha dan keislaman Umar. Akan tetapi, Umar tidak bisa melawan rasa sayang kepada adiknya. Amarahnya padam seperti api terguyur hujan. Ia duduk, diam dalam penyesalan. Ditatapnya wajah adiknya dalam-dalam, disesalinya luka akibat tamparannya tadi. Perlihatkan lembaran-lembaran tadi yang kalian baca agar aku tahu apa yang Muhammad bawa, pinta Umar. Kami khawatir engkau merampas lembaran-lembaran itu. Tidak perlu takut, perlihatkanlah. Aku bersumpah akan mengembalikannya. Saat itu, timbul harapan di hati Fatimah agar kakaknya memeluk Islam. Kakak engkau adalah penyembah berhala, karena itu engkau kotor. Sesungguhnya, lembaran ini tidak boleh disentuh kecuali orang yang suci. Tanpa berkata lagi, Umar berdiri lalu mandi. Setelah itu ia kembali dan membaca lembaran-lembaran yang berisi surat Toha. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah, yaitu diturunkan dari Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Yaitu, Tuhan yang Maha Pemurah, yang bersemayam di atas arsy. Kepunyaannya lah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai Al-Asmaul Husna, nama-nama yang baik. Umar terus membaca sebagian besar lembaran-lembaran tadi, lalu berhenti. Tangannya terkulai, matanya sayu. Dikembalikannya lembaran-lembaran tadi ke tangan Fatimah. Dengan rasa heran dan penuh harap, Fatimah memerhatikan wajah kakaknya. Kemudian didengarnya Umar mendesah. Alangkah bagus dan agung kata-kata ini. Seolah mendadak matahari yang terang benderang muncul dari balik awan. Khattab bin Al-Arad segera keluar dari persembunyiannya. Wahai Umar, serunya meluap-luap, aku sungguh berharap mudah-mudahan Allah mengistimewakan dirimu. Kemarin ku dengar Rasulullah berdoa, ya Allah kuatkanlah Islam dari dua Umar, Abu Jahal bin Amr bin Hisham atau Umar bin Khattab. Mendengar itu, Umar segera bangkit dan bergegas menuju Darul Arkam. Namun, tangannya masih menghunus pedang dan wajahnya seperti singa padang pasir yang siap bertarung. Keislaman Umar bin Khattab. Berdentum-dentum pintu Darul Arkam diketuk Umar. Sebelum membuka pintu, seorang sahabat mengintip keluar dan terkejut, seperti baru mengalami mimpi buruk. Pengetuk pintu adalah Umar bin Khattab, desisnya panik kepada Rasulullah dan orang-orang di dalam. Dia datang dengan pedang terhunus. Hamzah bin Abdul Muthalib berdiri dan berkata tenang, biarkan saja dia masuk. Jika dia datang dengan maksud baik, kita sambut dengan baik. Namun, jika dia datang dengan maksud jahat, kita bunuh saja dia dengan pedangnya. Setelah berkata begitu, tangan Hamzah bergerak meraba gagang pedangnya. Suasana tambah mencekam ketika pintu dibuka. Namun, Umar tidak juga masuk, ia tetap berdiri dengan sikap garang di depan pintu. Melihat itu, Rasulullah pun berdiri dan berjalan cepat menghampiri Umar. Dengan kecepatan yang bahkan tidak terduga oleh Umar sendiri, tangan Rasulullah yang mulia bergerak dan mencengkeram leher baju Umar dengan kuat. Dengan suara tegas yang tidak bisa dibantah, Rasulullah berkata, "Wahai Umar, dengan maksud apa engkau datang? Demi Allah, aku tidak akan melihat engkau berhenti dengan sikap dan tindakanmu terhadap kami hingga Allah menurunkan bencana untukmu." Kerongkongan Umar tersekat karena begitu terkejut. Kesombongannya runtuh, bahkan rasa takut menguasai dirinya. Dengan suara lirih ia berkata, "Wahai Rasulullah." Semua orang di Darul Arkam tercengang. Mereka lebih tercengang lagi mendengar Umar bin Khattab, sang singa Quraisy, melanjutkan kata-katanya, "Aku datang kepadamu untuk beriman kepada Allah dan utusannya." Rasulullah melepaskan cengkeramannya dan berkata penuh rasa syukur, "Subhanallah." Takbir Hamzah membahana. Pada bulan Zulhijjah tahun ke-6 kenabian itu, Umar bin Khattab, sahabat berperang dan teman minumnya, menjadi saudara seiman. Hati mereka terikat dalam tali yang tidak bisa putus lagi sampai ke akhirat. Dengan kegembiraan yang tiada taraf, Rasulullah mengusap dada Umar agar sahabat barunya itu tetap dalam keimanan. Demikian kisah Rasulullah SAW bagian 40. Tonton terus video lanjutannya hingga selesai supaya kita mengenal baginda Nabi Muhammad lebih dekat lagi. Semoga ini menjadi salah satu upaya pemantasan diri untuk mendapatkan syafaatnya kelak di akhirat.
Tentunya tidak hanya mengenal kepribadian Rasulullah tapi juga melaksanakan perintah Allah dan Rasul-Nya serta menjauhkan diri dari perbuatan dosa.